Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita kembali berjumpa dengan keyakinan saya bahwasanya Anda semua menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan buat kita, buat saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Biar firman ini menjadi sulu dan pedoman dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Nah, hari-hari ini saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, karena situasi tengah kita hadapi yaitu pandemi COVID-19 ini membutuhkan sebuah kekebalan tubuh yang luar biasa, yaitu imun, ya, sehingga dengan imun yang cukup baik maka kita akan bebas dari virus ini menurut ilmu kedokteran, menurut para medis, saudara. Oleh karena itu penting sekali yang saya mau beritahu buat kita dari kebenaran firman Tuhan di saat ini yang saya ingin bagikan buat saudara. Tentang apa saudara? Tentang menjaga hati. Haleluya. Tips menjaga hati. Kenapa kita perlu menjaga hati saudara? Karena Alkitab berkata bahwa dalam Amsal pasalnya yang ke-4 ayat 23 jelas sekali di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah, dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Jadi kehidupan saudara dan saya, maksud firman Tuhan, akan terlihat hal-hal yang baik, ya, terpancar semangat yang luar biasa, akan terpancar dari kehidupan saudara dan saya optimis yang hebat, akan terpancar dari kehidupan saudara saya sebuah senyum yang menandakan bahwa saudara dan saya lagi menikmati kebaikan demi kebaikan. Ini akan terpancar dari hidup saudara dan saya, saudara, ya, sehingga orang melihat, orang merasa terberkati dengan kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena semua itu ditentukan dari hati saudara dan saya. Karena dari hati situlah terpancar kehidupan, kata firman Tuhan. Karena itu kita perlu sekali Bapak Ibu Saudara untuk menjaga hati, ya. Sebab kalau saudara dan saya memiliki hati yang tidak baik, katakanlah sakit hati, ya, masih suka dendam, marah dengan orang lain, kecewa, ya, merasa tersakiti. Nah, ini saudara akan membuat kehidupan saudara, membuat jiwa saudara, membuat batin kita tidak akan pernah merasakan ketenangan. Dan ini akan membuat imun kita menurun. Dan bukan cuma imun, bisa jadi iman kita akan terus merosot dan merosot. Haleluya. Oleh karena itu perlu yang saya ingin bagikan buat kita untuk menjaga hati. Nah, tips menjaga hati. Haleluya. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, dari kebenaran firman Tuhan, tips menjaga hati, ya. Yang pertama saya mau beritahu bagi saudara bahwa jangan pernah berharap, ya, orang yang terdekat dengan kita tidak akan pernah menyakiti hati saudara dan saya. Haleluya. Jadi ingat baik-baik, ya, bahwasanya tidak akan pernah atau jangan berharap, ya, bahwasanya orang yang dekat sekalipun dengan kita, temankah atau sahabat siapa saja, keluarga, ya, bahkan mungkin pasangan saudara dan saya, anak-anak kita, orang tua kita, ya. Jadi jangan berpikir atau terlalu berharap berlebihan bahwa mereka tidak akan mungkin mengecewakan, tidak akan mungkin membuat hati saudara dan saya sakit, ya. Jangan begitu saudara, jangan terlalu berekspektasi yang terlalu tinggi terhadap orang-orang terdekat kita bahwasanya mereka tidak akan mengecewakan kita, tidak akan menyakiti kita. No, tidak. Ya, itu yang harus ada dalam pikiran kita. Sehingga kalau kita berpikir seperti ini yang ada dalam hati kita, maka kita tidak akan gampang, tidak akan mudah untuk sakit hati. Kita tidak akan gampang dan mudah untuk kecewa. Haleluya. Kenapa? Karena kita tidak berharap lebih bagi orang-orang terdekat kita, ya. Karena bisa saja di kemudian hari mereka bisa saja mengecewakan kita. Haleluya, ya. Bisa saja mereka membuat hati kita sakit, orang-orang terdekat kita, saudara, ya.
Kalau kita menaruh harapan berlebihan, maka kita akan kecewa, kita akan sakit hati, marah, dan bisa jadi dendam. Dan itu akan mempengaruhi iman saudara, tetapi juga imun kita akan menurun. Oleh karena itu yang pertama saya mau beritahu tips menjaga supaya hati kita itu tetap baik, sehat, yaitu jangan berharap bahwa orang-orang yang dekat kita tidak akan mengecewakan kita, tidak akan menyakiti hati kita. Jangan berharap seperti itu, ya. Peluang mereka bisa mengecewakan kita ke depan itu bisa saja terjadi. Tapi kalau kita sudah menaruh dalam pikiran kita bahwa ternyata mereka juga bisa saja, maka saya yakin kalaupun itu terjadi di waktu-waktu yang akan datang, kita sudah siap, kita sudah tahu, ya, dan itu tidak akan mungkin mempengaruhi hati kita, membuat kita kecewa dan sakit hati, karena memang kita sudah tahu itu yang bisa terjadi ke depan. Haleluya, ya. Yang kedua, ya, supaya menjaga hati kita, ya, tips yang kedua, kita perlu ingat dan sadar bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan buat saudara dan saya, apakah itu melalui orang-orang terdekat kita, ya, apakah itu dari pimpinan kita, ya, pasangan hidup saudara dan saya, dan lain sebagainya, kita harus sadari bahwa itu proses Tuhan terhadap saudara dan saya untuk memurnikan iman saudara dan saya. Ya, ini penting sekali. Jadi ketika saudara dan saya diperhadapkan nanti dengan keadaan dan situasi yang mungkin mengecewakan, yang mungkin membuat saudara hatinya sakit, ya, dongkol, marah, ya. Saya mau beritahu buat saudara, kalau saudara dan saya sudah menyadari betul bahwa itu suatu proses Tuhan untuk mendewasakan iman kita, untuk memurnikan hidup saudara dan saya, maka saya percaya kita tidak akan gampang untuk sakit hati, ya, kita tidak gampang kecewa. Artinya hati saudara dan saya akan selalu sehat, saudara, ya. Dan kalau hati sehat, saudara, luar biasa, ya. Alkitab berkata dari sana terpancar kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, tips yang ketiga, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yaitu kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Haleluya. Jadi kalau ada orang yang membuat saudara dan saya marah, membuat saudara dan saya sakit hati, membuat saudara dan saya benci, saya mau beritahu buat saudara, kita perlu ingat firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, saudara. Kalau saudara dan saya membalas kejahatan dengan kebaikan, saya mau beritahu buat saudara, maka itu akan menolong hidup saudara, menolong hatimu, saudara, ya, sehingga hatimu tidak tersakiti. Haleluya. Jadi ingat, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Alkitab berkata balaslah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Dan yang keempat, saudara, tips menjaga hati supaya hati tetap sehat dan tidak sakit, saudara. Yang keempat, mari kita miliki pengampunan yang melimpah. Haleluya. Jadi yang keempat, milikilah pengampunan yang melimpah. Jadi saudara dan saya berusaha untuk bisa memberi pengampunan, memberikan pengampunan bagi mereka yang mungkin telah mengecewakan saudara dan saya. Memberikan pengampunan bagi mereka yang mungkin telah membuat saudara dan saya akhirnya kita berbuat hal-hal, kita bisa kecewa, kita bisa benci, dendam, ya, kita sakit hati, saudara. Kita harus belajar mengampuni, memberi pengampunan dengan limpah. Haleluya. Ya, kalau itu yang saudara dan saya perbuat dan yang kita lakukan, saya terlalu percaya, saudara, ya, ketika saudara dan saya memberi pengampunan, melepaskan pengampunan, maka berkat-berkat Tuhan akan datang dalam hidup saudara. Berkat-berkat Tuhan akan datang dalam hidup saudara dan saya, karena kita memberi pengampunan. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tips singkat kali ini buat kita semua untuk menjaga hati supaya hati tetap sehat
Ya, sebab kalau hati sehat akan terpancar kehidupan yang ceria, kehidupan yang penuh dengan kegembiraan, kehidupan yang membawa semangat bagi orang lain, kehidupan yang memberi harapan masa depan, kehidupan yang bisa memberikan orang lain merasakan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Oleh karena itu, dengar baik, kita perlu jaga hati itu supaya hati tetap sehat. Jangan sampai hati kita tidak sehat atau dengan kata lain sakit hati. Haleluya. Ada 4 hal. Yang pertama, saya ingatkan kembali buat kita semua, kita tidak boleh berharap lebih terhadap orang-orang dekat kita, bahwa mereka tidak berpeluang untuk mengecewakan kita. Ke depan mereka bukan berarti tidak berpeluang untuk membuat saudara dan saya sakit hati. Ya, jangan terlalu memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi kepada orang-orang terdekat kita. Haleluya. Karena peluang mereka bersalah, karena mereka berkekurangan, karena mereka manusia yang penuh dengan keterbatasan, itu ada ke depan. Haleluya. Dan kalau ini ada dalam pikiran dan hati kita, kita akan aman. Hati kita akan tetap sehat. Yang kedua, saudara, kita harus sadar betul bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya, itu sebuah proses Tuhan. Untuk apa? Untuk mendewasakan rohani saudara dan saya, dan untuk memurnikan iman kita dalam kepengirian kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Sementara yang keempat, sekaligus yang terakhir, tips menjaga hati supaya hati tetap sehat, yaitu kita harus punya dan milikilah pengampunan yang melimpah. Belajar melepaskan pengampunan atas orang-orang yang mungkin bersalah kepada saudara dan saya. Saya percaya keempat hal ini dapat membantu menolong hidup saudara dan saya, hati saudara dan saya, supaya hati kita tetap sehat. Haleluya. Dan kalau hati sehat, maka terpancar kehidupan yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya.